guys, welcome to podcast mini pertama kita. Perkenalkan, aku Zahra dan aku Mandi. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan teman-teman kita dari kelas 10-11. Oke, selamat menonton. Bye. Halo guys. Sebelum dimulai mewawancarai mereka, mari kita perkenalkan dulu. Aku Tri Putri. Aku Tiara Syifa. Dan ini adalah siswi-siswi kelas 10-11. Oke nih, sebelum kita mulai mewawancarai kalian, sebelum kita ngobrol lebih jauh, gimana nih keadaan kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sepertinya mereka bersemangat sekali ya guys. Waktu berangkat pakai apa? Truk. Ya kita pakai truk bersama-sama. Bareng sama pas lain gitu. Berapa banyak truk buat angkat siswa-siswa di sini? Sekitar 10 lebihan lah ya? Iya. Wow. Iya, banyak banget. Memang rata-rata berapa rebut yang ikut? Sekitar hampir mau 30 ribu. Wow. Cewek cowok. Apa aja sih persiapan yang kalian siapin buat camping? Kalau aku yang perlu disiapin waktu penting kayak obat-obatan, terus kayak bawa selimut, terus makanan, sendok, minum, kayak gitu. Kalau tapi sih yang paling penting kesehatan. Itu yang harus disiapin kayak buat bikin tanduk. Iya, enggak. Padahal kali habis. Kamu PMR ya? Ya, iya. Wah, apa aja tuh yang Obat-obatan. Selimut, terusnya makanan. Terus kalau ada orang yang sakit, itu gimana? Dibawa ke tenda kesehatan, kita dikasih obat. Ya, dan pastinya juga pasti bakal dikasih makanan. Biasanya kalau sakit gitu bakal dipulangkan gitu. Kalau keadaannya parah sih pasti bakal pulang ya. Guys, Kan campingnya udah lama nih. Iya. Kalau boleh tahu manfaatnya apa aja nih campingnya? Kalau aku sih manfaat camping tuh kayak bisa membangun tanggung jawab, keberanian, terus bisa belajar tentang alam. Kayak kita harus kayak gimana. Kalau Tiara gimana? Itu sih bisa menjadi lebih mandiri dan bisa menjadi lebih dekat sama orang lain. gimana sih suasana kalian waktu camping? Apakah ada hal-hal apa gitu? Selama waktu camping suasananya yang pasti seru, ada sedihnya juga, tegang dengan kejadian-kejadian tertentu, kayak ada penampakan gempa. Ya benar, gempa. Waktu kita gempa tuh kita lagi di mana? Apa lagi? Di Lamanya buat persiapan penjelajahan. Tuh pohon-pohonnya tuh kayak bergetar. Goyang. Tapi kalian belum berangkat penjelajahan gitu? Belum, karena kita nungguin antrian kita. Tapi nggak apa-apa tuh. Aman. Aman. Semuanya aman. Waktu gempa tuh ada monyet itu yang beruang. Kita tadi wah. Keren. Tapi itu kenangan. Iya, karena ciri khas kita waktu camping. Jadi itu ada gempa. Oh monyet coba. Iya, gempa monyet itu. Banyak banget ya. Terus ada kegiatan apa aja sih saat dari hari pertama gitu kalian? Kalau pertama tuh bukan yang diri. Terus ada senam penjelajahan. Terus ada kegiatan juga kayak bikin tenda buat camping. Terus juga ada kegiatan radio keliling yang bisa menginformasikan
menyalurkan perasaan kita. Radio keliling apa tuh? Radio keliling tuh kayak seperti kegiatan kampus gitu, kayak aku suka sama seseorang nanti dilewatin ada di masjid. Oh kalau aku sih ya Siapa tuh? Boleh tahu siapa? yang Gak apa-apa, nanti kita sensor aja, nanti kita cari sensor aja namanya ya. yang pertama sih pasti ada namanya dari G. Kalau itu mah ya orang emang udah ketebak gitu pasti ngirim. Tapi yang ada yang nggak ketebaknya tuh waktu aku mau berdiri mau ke toilet, tiba-tiba ada yang ngirim gini loh buat Putri. Emang dari teman kelas kita juga sama guys. Dan sangat tidak expect. Iya tidak expect. Waktu mau berdiri banget tiba-tiba ada yang bilang buat Putri I love you dari F gitu. Wow, siapa tuh F? Siapa tuh G guys? Siapa? Tonton aja sampai akhir. Oke. Kalau sekarang kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya. Nah, kalau sekarang yang saya apa aja nih kegiatan yang kalian paling juga disukai? Kalau aku kegiatan yang paling disukai yang pastinya pembelajaran. Waktu bagian tiarap ya yang pertama di misalnya kita tuh dikerjain ada tai kucing. Terus kalau kedua? Aku mau waktu acara hubungan. Oh, lama. Ya, kamu bagian di depan ya. Kalau aku mah di belakang jadi bebas gitu, bisa ngobrol. Di depan mah kan pasti enggak. Oh iya, sama kegiatan baris berbaris. Guru. Itunya. Apa sih? Oh iya sih kakak pembinya tuh galak tapi Oh no. Lanjut nanti. Kan pas camping itu ada kegiatan apa? Ilmu. Ambil apa? Kan ada api unggun. ya Gimana nih perasaan kalian pas ada api unggun atau apa? dingin sama panas. Dingin sama panas gimana? Waktu api nyala kan dingin. Iya. Pas waktu apinya udah nyala, panasnya tuh kamu kak. Kalau aku waktu kegiatan api unggun tuh soalnya ya karena dingin gitu jadi waktu dibangun itu ya masih ngantuk terus kayak gak kuat gitu kayak mau pingsan. Mageran ya. Terus waktu kegiatan api unggun juga seru-seru aja kayak nyanyi-nyanyi bareng sama teman-teman yang lain gitu. Dengan adanya camping ini, apa aja sih yang bisa kalian jadiin pelajaran? Adanya camping ini, apa aja sih pelajaran yang bisa kalian dapat? Pelajaran yang kita dapat itu yang pertama pastinya belajar jadi bisa bikin masak nasi gitu ya, masak nugget gitu ya. Iya benar, jadi nggak gosong-gosong gitu. Gosong dikit sih. Nggak apa-apa tapi. Ada lagi nggak? Dan enggak. Dan ada juga bisa kita makan dengan apa adanya gitu. Kan kalau di rumah saya pengen itu ya itu camping ada bisa makan apa aja. Asal sehat. Tapi jauh ini camping seru ya? Seru banget. Mungkin segitu aja. Udah? Oke. Guys, mungkin segitu saja wawancara dari kita berdua untuk mereka. Terima kasih Tri, Tiara atas kerjasamanya. Sama-sama. Ya, sekian. Bye-bye. Bye. Apa manfaat camping? Untuk manfaat camping bagi saya yang terutama sih bisa meningkatkan koneksi dengan alam. Karena
Itu pun juga bisa mengurangi stres kita, meningkatkan kemandirian di dalam diri kita. Itu tuh camping tuh pasti terutamanya lebih meningkatkan hubungan interaksi sosial. Seperti kita tuh sehari-hari pasti kita tuh butuh yang namanya interaksi sosial, terutama kita pastinya selalu terus bareng-bareng sama teman kita, harus selalu bareng-bareng mungkin ya, apalagi ketika posisi camping kita tuh tidak boleh sendirian, tidak boleh jauh dengan teman, gitu sih menurutku. Apa kendala kamu yang alami saat camping? Untuk kendala camping menurut saya itu yang pertama sih dari segala segi kenyamanan. Soalnya waktu itu pas camping saya tuh kurang nyaman waktu tidur, karena saya susah banget tidur. Tapi ketika saya melihat teman-teman yang tidur itu kayaknya mereka tuh pules banget buat tidur, tapi kok saya nggak bisa gitu. Nah itu tuh yang terutama itu aku tuh merasa kedinginan, karena mungkin faktor cuaca juga, cuaca yang buruk, dan membuat aku tuh nggak bisa tidur, susah buat ngerelaks diri sendiri. Kenyamanan yang mengganggu aku untuk beristirahat itu sih itu yang terutama. Dan pas aku malam kedinginan itu tuh paginya aku tuh flu terus pusing, karena mungkin semalam aku kurang istirahat, kurang tidur, dan juga malah kedinginan. Bukannya aku harusnya istirahat, tapi di situ malah aku merasa kedinginan banget, kurang banget istirahat. Itu sih menurutku kendala waktu camping. Banyak juga kendala-kendala yang lainnya, tapi menurutku itu kendala yang terutama. Apa aja yang disukai pada kegiatan camping? Tuh kegiatan yang aku sukai waktu camping tuh sih terutama waktu pas penjelajahan. Karena apa? Di situ tuh campur aduk banget, kayak ada sesi dimarahinnya, ada sesi capek, ada sesi pokoknya itu segala macem pasti ngerasain waktu penjelajahan. Tapi kita tuh ngerasain serunya, ngerasain pengalamannya juga, ngerasain kesan waktu penjelajahan itu kayak gimana. Dan itu tuh diri kita tuh lebih dekat dengan teman ya guys, dibanding dengan alam. Tapi kita tuh lebih dekat dengan teman, sembari diikuti oleh alam, dilindungi oleh alam gitu. Terutama waktu ketika sore hari itu tuh kita tuh pasti lagi makan-makan, mau menjelang malam kan, sambil melihat pemandangan dan lihat pohon-pohon yang tinggi, lihat daun-daun yang sangat hijau, enak dilihat juga gitu kan. Pastinya waktu camping itu banyak banget kenangan sama teman sih. Kemana-mana misal selalu bareng teman, minta antar teman gitu. Pokoknya pas momen camping itu kegiatannya itu paling suka pas penjelajahan, karena kita tuh kayak kayak petualangan banget gitu. Terus pas lagi kegiatan masak gitu, masak ketika yang lain ngurusin ini, ngurusin itu, aku ke bagian masak, ke bagian ini. Itu tuh meningkatkan kerjasama yang lebih erat gitu dari kita semua. Itu sih. Apa pengalaman yang kamu dapat saat camping? Untuk pengalaman yang aku dapat itu sih pastinya banyak ya pengalaman-pengalaman yang didapat, apalagi pertama kali camping, nyobain camping di sekolah, dan itu tuh bareng teman-teman sekelas. Dan menurutku pengalaman yang sangat dapet itu pas waktu penjelajahan juga. Waktu itu tuh kita tuh naik gunung, kayak petualangan, harus mencari pos 1, pos 2, pos 3 kayak gitu. Dan itu tuh menurutku banyak banget momen, banyak banget segala ricuh, segala duka, segala sukanya, banyak banget yang didapat gitu. Terus yang kedua ada waktu pas momen api unggun. Itu tuh pengalaman yang sangat aku alamin pertama kali di hidup.
ini karena pertama kali ya camping, ngelakuin camping gitu. Posisi dengan kedinginan, ngantuk, pokoknya segala macam pengalaman waktu camping itu. Pastinya juga camping keseruan sama teman-teman, ngobrol bareng sama teman-teman sambil menikmatin alam, lihat pohon-pohon yang tinggi, kesejukan waktu pagi hari dan sore hari, gak kayak malam gitu ya, kedinginan waktu tidur susah untuk tidur gitu. Ada gak kesan kalian waktu radio keliling berjalan? Menurut aku nggak ada kesan apa-apa sih, soalnya ya aku cuman ngeliatin aja sambil di situ kan, sambil ngopi-ngopi waktu itu juga dari sore hari kalau nggak salah, ngeliatin orang yang dikasih kayak konfes gitu. Aku cuman kayak nggak berkesan apa-apa juga sih, cuman kayak menikmati sore hari sambil ngemil gitu, dan nggak punya kesan lebih atau apa, cuman mendengar orang yang mengungkapkan atau keinginannya itu diungkapkan dengan radio keliling gitu. Jadi ya nggak ada kesan apa-apa sih. Adanya camping, apa aja sih yang bisa kalian jadiin pelajaran? Menurutku pelajaran yang bisa diambil waktu kayak begitu sih banyak banget ya, terutama yang pertama sih menurut aku yaitu kemandirian kita sendiri, karena menurut aku kemandirian diri aku sendiri juga makin meningkat saat camping, karena dengan berbagai suasana atau lingkungan itu tuh pasti berbeda. Dan mungkin yang kedua tuh dari segi kerjasama kita sama teman, sama panitia gitu kan, lebih meningkatkan dan lebih mendekatkan juga gitu. Apalagi kita selalu butuh adaptasi dengan teman sendiri, karena saat camping itu pastinya kita apa-apa tuh minta tolong ke teman, dan pastinya selalu deket dengan teman, jangan pernah jauh-jauh dari teman atau orang-orang lainnya gitu. Kita juga mengambil pelajaran dari alam. Kita tuh harus lebih menyatu dengan alam kalau lagi camping, kayak melihat pemandangan-pemandangan, dinikmatin dengan berbagai suasana yang bikin hati kita tuh sejuk, aman, tenang, dan tentram gitu sih.